kalau misalkan amit-amitnya saya kena COVID nih dok ya, saya COVID, terus 3 atau 4 hari kemudian saya tes PCR, saya udah negatif. Ya. Nah, saya udah negatif, tapi saya malah jadi kayak ada ada apa ya? Dibilang gangguan juga bukan gangguan sih, lebih ke arah tetap lemas, tetap tetap terus ini apa? Ada gejala sisa gitu Ya, istilahnya. basian dok, apa sisa? Bilangnya sisa, gejala-gejala tersisa. Nah, itu apa emang itu harus terjadi atau emang ada yang masih yang salah dengan tubuh kita, dok? Ya, sebenarnya pada saat terjadi seperti tadi kerusakan-kerusakan di seluruh pembuluh darah ini tentu pulihnya butuh waktu. Ya, kita lihat tadi bahwa kenapa orang sudah negatif tapi Hmm, lalu meninggal. Ya kalau tadi pas trombusnya lepas, ya kan, pas trombusnya lepas lalu hanyut jadi emboli lalu emboli di jantung ya meninggal pada saat itu. Walaupun misalnya COVID-nya sudah negatif, ya tapi kan sisa-sisanya artinya dari tadinya ini trombosit-trombosit yang menggumpal di mana-mana ini kan tidak bisa hilang seketika. Kalau ada satu yang besar lalu lepas dan pergi ke jantung atau ke otak, terjadi stroke atau jantung, ya pasien bisa saja meninggal. Itu salah satu contohnya. Kedua, kenapa kok orang memantaunya pakai mengukur D-dimer gitu? hmm, Justru karena itu. Jadi pembongkaran itu oh, sudah sembuh kok, sudah negatif kok, tapi D-dimer saya masih tinggi. Ya karena masih pembongkarannya besar-besaran. Ini kan yang sudah tertimbun tadi nanti akan dibongkar pelan-pelan kan. oke. Kalau pembongkarannya masih besar-besaran ya D-dimernya masih tinggi, artinya masih beresiko tinggi. Karena bongkarnya itu kan nggak bisa kita tentukan, nggak bisa kita suruh, dari luar aja semua ya. Gitu. Dia seperti air menggerus menggerus tanah gitu lah ya. Kalau dia mau gerus di titik sini, nanti tiba-tiba titik ini lebih dulu putus daripada yang di luar ini larut, ya sudah terjadilah dia gumpalan yang berenang gitu di dalam pembuluh darah. Nah kalau gumpalan berenang ini berenangnya ke pembuluh darah kecil yang vital, lalu nyumbat di sana, terjadilah kematian. Jadi untuk badan pulih itu butuh waktu lama. Kenapa kok masih lemas, pegel-pegel? Ya kalau ini tadi sumbatannya di pembuluh darah yang ke arah kaki misalnya, lalu kakinya masih kurang darah sedikit, ya otomatis hal-hal seperti itu masih terasa. Atau ke organ-organ tubuh lain yang memproduksi hormon, lalu hormonnya jadi berkurang karena darah yang diterima juga nggak cukup, ya otomatis eh, kekurangan produksi hormon tadi juga masih berpengaruh gitu. Jadi untuk menunggu pulih benar memang butuh waktu penyembuhan dan itu sebaiknya produk apa terus dikonsumsi ya. Juga selama ini kan kita kalau COVID itu pakai utsukushi yang banyak gitu. Lalu subarasinya sedikit, tapi dengan adanya pengetahuan ini mungkin ada baiknya juga subarasi itu ditambah dari awal. Karena nanti ujung-ujung ke belakangnya kan nanti yang paling paling ditakuti dan paling menyebabkan kematian adalah hal ini. Hmm. Apalagi kalau sudah berat ya pasiennya. Mungkin subarasi ini juga memegang peranan yang sangat penting sekali. Nah, pemulihan itu berapa lama? Tiap orang tentu saja beda-beda karena badan orang tiap orang beda-beda, kerusakan yang terjadi juga beda-beda. Reaksi imunologisnya juga berbeda-beda. Jadi reaksi ini berantai ya, nanti stop pun ya dia tidak stop langsung total 100% gitu. Tapi pelan-pelan menurun. Lalu sisa-sisanya yang rusak itu pelan-pelan dibersihkan. Nanti kalau sudah bersih lagi semua baru orang kembali menjadi normal. Mungkin itu penjelasannya Pak.